Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nel Lutfihana dengan NIM 202153081. Pada mata kuliah dasar akuntansi kali ini, pada pertemuan 1, saya akan membahas materi mengenai dasar akuntansi. Nah, dasar akuntansi. Apakah itu dasar akuntansi? Tentunya kita harus tahu sebelum kita lanjut mengenai materinya. Nah, dasar akuntansi adalah proses atau tahapan dalam akuntansi yang menjadi poin penting dalam akuntansi. Oke, kita lanjut saja ke materinya, materi dasar akuntansi. Tujuan dari dasar akuntansi yaitu satu, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan, yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis, yang keempat, menguraikan profesi akuntansi, yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi, yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Oke, tujuan dari dasar akuntansi selanjutnya yaitu yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Oke, setelah dari tujuan dasar akuntansi tadi, kita ke jenis-jenis perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis perusahaan, yang pertama ada perusahaan manufaktur. Apakah itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan mentah dan mengolahnya menjadi produk jadi yang siap pakai. Untuk contohnya apa? Nah, contohnya dari perusahaan manufaktur yaitu satu, perusahaan Hyundai, produknya mobil dan motor. Yang kedua, perusahaan Intel, produknya komputer. Yang ketiga, perusahaan Boeing, produknya pesawat terbang. Yang keempat, perusahaan Nike, produknya sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima, perusahaan Coca-Cola, produknya minuman. Yang keenam, ada perusahaan Sony, yaitu produknya barang elektronik. Oke, yang kedua kita lanjutkan ke perusahaan dagang. Apakah itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Contohnya apa? Yaitu satu, pada perusahaan Carrefour, produknya barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, Keystation, produknya mainan. Yang ketiga, Electronic City, produknya barang-barang elektronik. Yang keempat, perusahaan LSN, produknya pakaian. Yang kelima, perusahaan Amazon.com, produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Nah, jadi pada perusahaan Amazon.com ini kita bisa istilahnya mengetahui produknya, membeli produk-produknya melalui internet atau web. Oke. Jenis-jenis perusahaan yang ketiga yaitu ada perusahaan jasa. Apakah itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan, bagi pelanggan. Contohnya apa? Yaitu satu, perusahaan Disney, produknya hiburan. Nah, yang kedua, ada perusahaan Garuda Indonesia, produknya transportasi. Terus, yang ketiga ada Marriott Hotel, produknya hotel. Yang keempat ada Citibank, produknya keuangan dan perbankan. Terus, ada perusahaan Telkomsel, produknya telekomunikasi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sekarang yaitu jenis-jenis organisasi perusahaan.
Nah, jenis-jenisnya ada apa aja dari organisasi perusahaan ini? Jenisnya ada 3, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga korporasi atau perceraian terbatas. Nah, dan biasanya kita sebut dengan PT ya, atau PT. Oke, yang pertama dulu ya untuk jenis-jenis organisasi perusahaan itu ada perusahaan perseorangan. Apakah itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, jadi individu ya. Oke, contohnya misalnya ini pada toko Ani. Nah, misalnya toko Ani ini dikatakan toko sembako ya. Toko Ani ini membuat sebuah toko ya, membuat sebuah usaha yang dimana dinamakan dengan toko Ani, dia usaha sembako. Nah, oke. Tapi tentu juga di usaha toko Ani ini ada keunggulan dan kelemahannya. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama yaitu kemudahan pengaturan, dan yang kedua biaya pengelolaan yang rendah. Kenapa bisa dikatakan kemudahan pengaturan? Nah, karena dia ini kan dari usahanya sendiri ya, dari individu, dia membuat usaha sendiri. Jadi dia sangat dengan mudah mengatur usahanya, mulai dari biayanya. Dia modalnya ini berapa, hasilnya atau dari nol atau dari berapa. Terus dia dikatakan ini usahanya dia menyewa atau apa, itu terserah dia. Terus bagaimana dia sembako, apa yang perlu dia butuhkan dalam penjualan sembako ini. Menjual dalam apa ya, mengisi biasanya kan ada sabun atau sampo atau dan lain sebagainya. Nah, dia ini mengatur sangat mudah. Nah, terus apa untuk usahanya juga dari toko Ani ini dia juga butuh biaya pengelolaan yang rendah. Ya, keunggulan yang kedua ya. Kenapa? Iya, karena kan dia kan membuat usahanya sendiri kan. Jadi usahanya sendiri itu dia mengelola uangnya sendiri, modalnya. Apakah dia mulai dari nol? Nah, atau dia secara utang atau apa, itu terserah dia. Oke, makanya bisa dikatakan rendah kan? Karena tidak ada bantuan dari yang lainnya, karena dia membuat usahanya sendiri. Terus kelemahan tentunya ya. Yang pertama ada sumber daya keuangan yang terbatas, yang kedua kewajiban yang tidak terbatas. Oke, untuk yang pertama sumber daya keuangan yang terbatas. Ini karena dia apa ya? Ya seperti tadi ya, biaya pengelolaannya yang rendah. Dia itu modelnya kan memang dari nol ya. Modelnya memang dari nol. Kalau dia membuat usaha dari nol sendiri itu sumber dayanya keuangannya itu dia yang mengatur, dia yang membuat, terbatas kan. Misalnya dia modalnya misal dari nol ataupun dia modalnya dari uangnya dia kan tanpa bantuan orang lain. Nah, misalnya dia membeli itu usaha sembako ya, bisa dikatakan itu kan belum ada bantuan dari yang lain, misalnya kalau yang membeli ya belum ada atau gimana, nah gitu. Atau sumber daya keuangannya dari pembeli itu saja, jadi ya terbatas sekali ya. Terus yang kedua ada kewajiban yang tidak terbatas. Nah, kewajibannya ini karena dia usahanya sendiri, dia harus bisa memikirkan bagaimana usaha toko Ani ini maju atau berkembang. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kewajibannya itu dia harus mampu membuat usahanya ini, apakah usahanya berkembang atau tidak. Itu tergantung dari pemilik usahanya toko Ani tersebut. Yang kedua yaitu ada tadi persekutuan ya, termasuk jenis-jenis organisasi perusahaan. Nah, apakah itu persekutuan? Persekutuan adalah
jenis perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih individu. Ya, misalkan pada contohnya itu toko Ani dan Tini, ya. Yang sama tadi adalah sembako, ya. Toko sembako bisa dikatakan toko Ani dan Tini ini adalah dua orang. Misalkan dua orang ya, lebih dari individu kan berarti kan lebih dari satu orang. Nah, dua atau lebih dari individu ya. Ani dan Tini ini membuat sebuah usaha. Nah, usaha sembako bisa dikatakan seperti itu. Nah, mereka menamainya dengan toko Ani dan Tini. Nah, tentu saja ada keunggulannya dan kelemahannya. Keunggulannya apa? Misalnya pada toko Ani dan Tini ini yaitu ada satu, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Oke, untuk yang pertama yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Nah, kenapa bisa dikatakan keunggulannya itu sumber daya keuangan lebih besar? Karena kan dua orang. Nah, ketika dua orang itu, maka dia akan lebih lebih mudah ya, lebih ringan. Jadi katakan biayanya dia lebih ringan. Nah, keluar untuk usahanya tersebut, keluar biaya usahanya tersebut itu lebih ringan ya, karena dibantu oleh misalnya Ani atau Tini, oleh dua orang. Nah, terus juga yang kedua ada tambahan keahlian manajemen. Nah, manajemen kan yang mengatur kan. Nah, tambahan keahlian manajemen jika terdiri dari dua orang, maka keahlian manajemennya ini dia akan ringan ya, karena bertambah dua orang. Nah, dia ini misalnya ketika Ani atau Tini yang gantian menjaga toko tersebut, atau memasarkan, atau mempromosikan. Nah, gitu. Itu ada keahlian manajemennya. Terus, ya ada juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Kewajiban yang tidak terbatas. Nah, mengapa dikatakan kewajiban yang tidak terbatas? Ya, mereka harus tahu, mereka harus membuat usahanya ini maju atau berkembang. Mereka harus memikirkan itu, mereka harus membuat rencana seperti itu. Karena maju atau berkembangnya perusahaan itu usaha tergantung apa kita ya, berarti tergantung mereka, tergantung Ani sama Tini tersebut, tokonya ya, toko usaha Ani dan Tini. Oke, untuk jenis organisasi perusahaan yang ketiga itu ada korporasi. Apakah itu korporasi? Korporasi adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Misalnya apa? Misalnya terdapat pada PT Makmur. Kalau bisa dikatakan yang namanya PT atau perseroan terbatas itu merupakan usaha yang berskala besar. Nah, PT Makmur ini misalnya dia usahanya ada sepatu atau apakah itu ya. Nah, misalnya sepatu. Tentunya ada juga keunggulan dan kelemahannya. Apakah keunggulannya? Yaitu yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penertiban saham. Terus kelemahannya yaitu pengenaan pajak ganda. Iya, kenapa pajaknya dia ganda? Kan karena PT Makmur. Kalau yang namanya PT itu kan skalanya kan besar. Jadi dikenakan pajak ganda seperti itu. Oke. Setelah tadi dari kita membahas mengenai jenis-jenis organisasi perusahaan, kita lanjutkan dengan strategi perusahaan, yaitu ada strategi bisnis. Apa sih strategi bisnis itu? Strategi bisnis adalah strategi yang memuat serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Strategi bisnis ini terdiri atas
dua strategi, yaitu satu strategi biaya rendah dan yang kedua strategi diferensiasi. Oke, yang pertama ada strategi biaya rendah ya. Berdasarkan strategi biaya rendah, maka dikatakan suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya apa? Contohnya pada Lion Air dan air mineral Fit. Nah, kalau pada Lion Air itu dibandingkan dengan perusahaan lainnya, Lion Air itu kan termasuk perusahaan di udara ya, transportasi udara atau pesawat ya. Nah, di Lion Air ini dituju oleh banyak masyarakat. Karena apa? Karena dianggap lebih murah biayanya lebih murah ya dibandingkan dengan transportasi udara yang lain, pesawat lain. Terus yang kedua kan air mineral Fit. Nah, air mineral Fit itu kan banyak dituju oleh masyarakat juga. Nah, karena kan air mineral Fit kalau dibandingkan dengan air mineral Aqua itu lebih mahal air mineral Aqua. Nah, maka dikatakan strategi biayanya rendah karena lebih murah biasanya seperti itu dibanding dengan para pesaing-pesaingnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi yang dua ada ya, yang namanya strategi diferensiasi. Nah, berdasarkan strategi diferensiasi dikatakan sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Nah, contohnya apa? Contohnya ada desainer wear, terus yang kedua ada Electrolux. Nah, jadi dengan strategi diferensiasi ini itu perusahaannya itu lebih mahal ya, konsumennya itu membayarnya lebih mahal dibandingkan harga yang umum, harga yang umum ya, harga yang biasanya. Oke, kalau yang desainer ambient Electrolux itu merupakan alat-alat rumah tangga ya yang dibutuhkan. Nah, itu harganya lebih mahal ya kalau dengan strategi diferensiasi ini lebih mahal ya. Oke, selanjutnya ada rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Nah, di rantai nilai ini itu kan ada inputnya, ada proses bisnisnya, terus dilanjutkan dengan produk atau jasa, terus yang terakhir ada nilai pelanggan ya, itu adalah sponsor. Jadi bagaimana sebuah perusahaan ya, nilai perusahaannya, bagaimana menginputnya, terus prosesnya, terus hasil akhirnya, biasanya mungkin seperti itu. Oke, terus kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Yaitu ada proses penyediaan informasi ya. Itu ada yang pertama mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan itu ada siapa saja? Ya, ada pihak yang internal dan eksternal. Untuk pihak internal itu ada pemilik, manajer, karyawan, dan yang eksternal itu adalah pelanggan, kreditor, pemerintah. Ya, ini adalah yang menyediakan informasi ya. Nah, jadi di eksternal ini itu ada yang kedua yaitu menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, masih dengan proses penyediaan informasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
yang berkepentingan. Nah, jadi masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kita harus tahu dulu apakah itu sistem informasi akuntansi. Sistem itu adalah kumpulan kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen ya yang dihubungkan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi itu adalah data yang sudah data yang sudah dihasilkan, bukannya dihasilkan ya, data yang sudah kita cari ya. Nah, terus maka dikatakan sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak eksternal dan internal. Gitu. Terus yang keempat yaitu ada mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Oke ya. Atau tadi, mohon maaf, bisa dikatakan juga sistem informasi akuntansi yaitu sistem yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan, khususnya IPRAN keuangan perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke etika bisnis ya, yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Nah, dalam beretika bisnis, yang pertama kita harus menghindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang teguh pada etis. Bila berpegang teguh pada perilaku etis. Kita lanjutkan mengenai pembahasan materi yaitu profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi atau bisa dikatakan dengan akuntan. Nah, profesi akuntansi pada swasta ya, akuntan swasta, yaitu yang dimana akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Nah, itu bisa dikatakan dengan akuntan swasta. Nah, terus ada juga yang namanya akuntan publik. Apakah itu? Yaitu akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Terus kita lanjutkan materinya ya, masih di dasar akuntansi. Itu ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama yaitu ada konsep entitas usaha. Yaitu konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya, yaitu konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Oke, yang ketiga yaitu ada konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat ada konsep unit pengukuran, yaitu konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya dari pembahasan materi mengenai dasar akuntansi ya kali ini. Jadi, kalau dapat disimpulkan, itu adalah dasar akuntansi ini sangat penting ya bagi dalam perusahaan. Nah, untuk apa? Untuk mengatur, mengelola ya perusahaan agar menjadi lebih baik. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.